Baik, selamat pagi, siang, sore, mahasiswa sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan perkembangan masyarakat dan budaya Jerman sejak abad pertengahan hingga modern. Hari ini masuk ke materi kedua, yaitu eh, mulai dari Aufklärung hingga romantis, hingga era romantis ya. Kita sudah melihat minggu lalu kita membicarakan Mittelalter hingga Barok, lalu hingga Aufklärung, ya. Di sana kita melihat bagaimana kehidupan masyarakat Jerman itu berkutat pada pertanian, juga pada bangsawan yang memerintah macam-macam daerah itu sendiri ya. Kita juga melihat bagaimana pengaruh gereja saat itu di masyarakat Jerman dan itu membawa cara tersendiri bagi masyarakat untuk berubah ke suatu arah yang kemudian menyesuaikan dengan keadaan zaman. Nah, kali ini kita membicarakan era Aufklärung, di mana era ini itu disebut masa pencerahan, tapi pencerahan bagi siapa? Ini yang perlu di highlights ya, perlu diperhatikan dengan jelas karena kita selalu mengenal istilah ini sebagai pencerahan, Aufklärung, cahaya eh, yang lebih jelas, yang lebih terang seperti itu. Tapi bagi siapa? Saya ingin menggarisbawahi bahwa Aufklärung di sini itu sebenarnya cahaya atau sebuah apa ya, angin segar justru bagi elit, tapi tidak bagi masyarakat kelas bawah. Alasannya apa? Yang pertama, tidak bisa dipungkiri bahwa feodalisme di masyarakat Jerman itu masih tersisa. Karena memang sebelumnya masyarakat atau sebuah kehidupan sebuah perkampungan itu didasarkan pada munculnya bangsawan atau keberadaan bangsawan di daerah itu. Jadi kita akhirnya masyarakat Jerman akhirnya berkutat tidak bisa terhindar dari sisi feodalisme itu. Kita bisa melihat di sini bahwa penghambaan itu masih menjadi gaya hidup sehari-hari di masyarakat sana. Jadi para petani itu masih tidak memiliki lahan sendiri, namun menjadi eh, hamba atau menjadi pekerjanya dari para bangsawan-bangsawan itu. Namun demikian, di beberapa sisi, baik itu misalkan penjual, tani kelas bawah, eh, mendapatkan pajak yang tidak adil. Dalam arti seluruh beban negara itu ditanggung oleh masyarakat kelas bawah. Jadi kemewahan hidup raja, kemewahan hidup tuan tanah, si bangsawan itu sendiri, dan bahkan fasilitas-fasilitas gereja seperti yang kita bicarakan kemarin ya dalam gaya hidup barok itu diambil uangnya dari pajak mungkin. Dan akhirnya kondisi kehidupan sehari-hari yang keras itu membuat masyarakat tambah miskin, kehidupan susah, kelaparan itu banyak terjadi di masyarakat saat itu ya. Eh, Mungkin juga karena metode pertaniannya tradisional dan cuaca juga kurang bagus. Nah, sementara itu di kota, orang-orang miskin itu tinggal di kawasan kumuh dan tanpa sanitasi. Maksudnya tanpa MCK yang baik. Itu yang terjadi di kebanyakan kota-kota di Eropa saat itu, di abad ke-18 atau sekitar 1700-an ya. Akhirnya masyarakat mudah terserang penyakit seperti tipes dan kolera. Lalu di sisi lain itu banyak sekali rakyat miskin ini yang tidak terpapar pendidikan. Akhirnya mereka buta huruf ya. Eh, Filsuf seperti Voltaire itu bersikap elitis. Dia menganggap masyarakat awam itu bodoh.
dikendalikan tahayul dan tidak siap untuk kebebasan politik. Nah, pendapat ini muncul karena memang kenyataan saat itu pendidikan tidak merata. Banyak masyarakat kelas bawah yang hanya paham bertani, hanya paham cara cara mencari makan atau bekerja kasar. Akhirnya, ini bisa kita katakan menjadi bom waktu sejarah. Ketidakadilan yang sangat masif, lalu rasa lapar di masyarakat, fasilitas yang tidak memadai, banyaknya orang mati, rakyat kecil yang mati, akhirnya memunculkan ide-ide kesetaraan tentang pencerahan. Dan inilah yang kemudian eh, memberikan atau melatar belakangi salah satunya Revolusi Prancis. Jadi memang kita tidak bisa membicarakan masyarakat Jerman di wilayah Jerman sekarang saja ya, karena masyarakat saat itu masih tidak punya batas negara. Maksudnya batas negara Jerman, batas negara Prancis, tapi kita memahami mereka itu berada di batas-batas kampung, batas-batas kota-kota kecil zaman itu. Dan kebanyakan di masyarakat Eropa, mereka memiliki budaya yang sama, perasaan yang sama, gaya hidup yang sama, dan eh, kemunculan di Prancis ini tidak lepas dari kejadian yang banyak terjadi di kelas bawah, terutama di para petani ini ya. Oke, selanjutnya kita bisa melihat bahwa eh, bagaimana sih budaya elit di era Aufklärung itu sendiri. Kita bisa melihat yang pertama terkait dengan seni, seni musik, musik klasik. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar istilah klasik, musik klasik, ini adalah eranya musik klasik. Jadi kita perlu membedakan musik klasik dan musik romantik ya, musik era klasik dan musik era romantik. Tidak semuanya yang pakai orkestra itu musik klasik ya. Perlu diperhatikan seperti itu. Nah, musik-musik budaya musik klasik ini sendiri dijadikan sebagai apa namanya, simbol ya, simbol status. kita kita masih ingat kemarin terkait dengan cerita tentang era barok, bahwa musik itu dikonsumsi oleh masyarakat gereja atau dipergunakan untuk peribadatan di gereja. Tapi sekarang musik beralih ke istana, ke rumah para bangsawan, ke konser hall. Tapi masih saja para komposer ini sangat bergantung pada para bangsawan. Contohnya kalau teman-teman mengenal Joseph Haydn, Haydn ya, mereka itu dia itu menempel atau dia itu menjadi musisi favoritnya keluarga Esterhazy gitu ya. Nah, di masa itu muncul bahwa eh, opera atau musik klasik, menghadiri opera atau menghadiri musik klasik itu menjadi ajang pamer kekayaan dan selera. Jadi yang punya selera musik klasik itu keren, kaya. Bahkan di masa itu anak-anak bangsawan itu dipaksa menguasai atau bisa memainkan musik piano ya. Karena memang dianggap itu sebagai status, simbol simbol status ya. Lalu di masa itu juga eh, ada pergeseran estetika musik yang sebelumnya musik yang religius era barok rumit. Kalau teman-teman suka atau pernah mendengar karyanya Johann Sebastian Bach, itu rumit dan ada nuansa religiusnya, tapi di masa musik klasik ini musiknya berubah menjadi harmoninya lebih jernih, struktur lebih seimbang, melodinya juga elegan, menyenangkan. Kita mengenal ada Mozart di masa ini ya.
atau Beethoven di masa ini yang melahirkan eh, tidak hanya musik-musik untuk gereja, tapi juga musik-musik untuk pertunjukan seperti itu. Nah, yang menarik juga di masa itu muncul klub membaca di di urusan di aspek sosial dan intelektualnya masyarakat masa itu sudah mulai. Tapi yang perlu kita perhatikan karena ini tadi Aufklärung untuk masyarakat elit, jadi memang yang punya aktivitas ini hanya masyarakat elit. Bedanya masyarakat elitnya memang lebih banyak ya daripada sebelumnya. Dan mulai bersosial karena munculnya kota-kota besar saat itu. Sudah mulai kota-kota besar. Sementara sebelumnya di Mittelalter atau abad pertengahan itu bentuknya kota-kota kecil. Di mana ada satu atau dua bangsawan, sisanya masyarakat bawah. Nah, di klub membaca ini atau Lesegesellschaften, kaum intelektual, elit itu biasanya membentuk klub membaca. Jadi mereka eh, eh, saling bertukar buku, saling membaca, saling saling berdiskusi tentang apa yang sudah dibacakannya. Dan biasanya yang didiskusikan itu jurnal-jurnal atau buku filsafat mahal. Makanya di masa ini itu filsuf-filsuf Eropa itu berkembang pesat ya, dalam arti banyak sekali eh, apa namanya penggemarnya. Kalau kita kenal ada namanya Lee Immanuel Kant. Tapi saya kembali dulu ke sini. Jadi bahwa Lese Club atau Lese Gesellschaften inilah yang akan menjadi cikal bakal opini publik modern. Mereka lah yang kemudian membentuk opini publik. Mereka menggiring opini publik karena pertama mereka kaya, mereka bangsawan, mereka punya pengaruh, dan mereka dianggap lebih paham, lebih punya pengetahuan. Nah, budaya kedai kopi itu juga muncul di era ini. Kalau teman-teman pernah mendengar cerita apa namanya kaum bangsawan membicarakan pergerakan revolusi Prancis di kedai kopi, inilah masanya. Di masa inilah orang-orang mulai membicarakan pergerakan-pergerakan atau membicarakan politik ya. Tidak hanya politik yang sifatnya praktis, tapi juga membicarakan semua kemungkinan perubahan masyarakat. Menariknya, kalau kita sedang membicarakan masyarakat Jerman atau yang bersuku bangsa Jerman, di Leipzig dan Wina, ini kedai kopi itu menawarkan suasana elegan bagi pria-pria elit untuk diskusi politik, filsafat sambil minum kopi. Jadi di masa ini kopi adalah komoditas mewah, seperti itu ya. Lalu kita tidak bisa lepas dari perkembangan sains, ilmu sains di masa itu. Ilmu sains, orang-orang sudah mulai membicarakan tentang listrik statis, membicarakan tentang mikroskop, astronomi, sementara di masa-masa sebelumnya itu dianggap sebagai hal yang tabu. Astronomi mikroskopis itu hal yang tabu. Sampai ketika Galileo Galilei mengemukakan gagasannya bahwa bumi itu bulat seperti itu ya. Padahal sebelumnya bumi itu dianggap datar oleh masyarakat gereja. Nah, di masa ini dianggap sains dan sastra itu berkembang pesat dan dijadikan sebagai gaya hidup. Sainsnya dijadikan sebagai patokan utama bahwa apakah seorang itu berpendidikan, apakah seorang itu keren, itulah ya. Tapi sastranya digunakan sebagai hiburan. Jadi hiburannya tidak hanya musik klasik, tapi hiburannya sastra. Ini yang penting, ini yang menarik karena sekarang orang-orang menganggap bahwa sastra itu sekedar bacaan begitu saja. Padahal zaman dulu sastra itu adalah hiburan yang paling primadona. Sekarang sastranya pun tidak kehilangan taring sebenarnya. Anda mahasiswa sastra, Anda yang belajar sastra, itu Anda punya kemampuan untuk menciptakan entertainment baru, pilihan-pilihan hiburan baru. Tentu saja film ataupun konten-konten
di media sosial saat ini itu memerlukan tulisan ya, memerlukan naskah yang menjadi fondasi utama apakah karyanya itu bagus atau tidak. Jadi tetap saja sastra bahkan di zaman sekarang menjadi ujung tombak bahwa kita betul-betul mm, bisa menciptakan hiburan yang berkualitas, bermutu, atau bahkan hiburan yang menyenangkan. Ya. Jadi eh, sastra dan sains ini dijadikan gaya hidup lifestyle-nya para bangsawan. Di satu sisi mereka memerlukan sains untuk terlihat rasional, terlihat intelek. Di sisi lain mereka memerlukan sastra untuk terlihat sebagai hiburan, agar mereka tidak terlalu serius ya. Nah, di sisi mode atau gaya estetika ya, keindahan, pakaian-pakaian mereka dan arsitektur mulai meniru gaya Yunani dan Romawi kuno. Seperti gaun lurus tanpa korset, nih contohnya ya. Gambarnya lebih sederhana, lebih menggabungkan dengan kemudahan bergerak, tapi tetap menyimbolkan tatanan logika dan tatanan alam seperti itu. Sosial rasionalnya. Tidak seperti zaman sebelumnya, misalkan yang perempuan itu pakaiannya berlapis-lapis dan terlalu terlalu repot seperti itu ya. Oke. Nah, di era perkembangan intelektual di era of Klerung ini, kita bisa melihat bagaimana filsuf-filsuf Eropa yang kita kenal saat ini itu berkembang ya, muncul dan berkembang. Kenapa berkembang? Kenapa bisa mereka namanya lebih terkenal sementara filsuf-filsuf sebelum mereka ini di zaman yang lebih dahulu itu ada, bukannya tidak ada, tapi tidak seterkenal mereka. Karena di era ini banyak orang membicarakannya. Jadi ketika masyarakat ngobrolin sesuatu, yang dikutip atau yang diulang-ulang adalah teori dari si filsuf-filsuf yang besar atau hidup di zaman ini. Karakteristik utamanya adalah semboyan seperti sapere aude atau beranilah berpikir sendiri. Ini yang masih sampai saat ini dipegang oleh masyarakat Eropa. Karena landasan awal mereka, perkembangan mereka berintelektual itu dimulai dengan satu kalimat ini. Akhirnya keterampilan mereka untuk berpikir mandiri itu sangat bagus, sangat keren ya. Berbeda dengan di masyarakat kita, di masyarakat Indonesia, entah semboyan awalnya apa. Mungkin semboyan awalnya adalah berpikir melalui nasihat dari orang yang lebih tua, ya. Jadi kita tidak berani berpikir sendiri, tidak berani melakukan terobosan hingga harus meminta nasihat selalu kepada orang yang lebih tua atau orang yang lebih senior seperti itu. Nah, di masa ini kepercayaan pada kemajuan atau progres melalui pendidikan dan sains itu sangat dijunjung tinggi. Toleransi beragama pun mulai muncul. Tapi di sisi lain sekularisme pun muncul. Karena sekularisme muncul, maka pengaruh pemikiran dari luar masyarakat Jerman juga ikut ikut bercokol atau ikut ikut muncul seperti itu. Di Jerman, era of Aufklärung ini berusaha menyelaraskan akal budi praktis dengan keyakinan. Nama yang paling prominent atau nama yang paling terkenal bertengger di era ini adalah Immanuel Kant. Kita kenal Immanuel Kant adalah seorang penganut agama yang sangat fanatik ya. Dia agamawan yang juga filsuf. Maka dia memunculkan teori-teorinya tentang eh, akal budi, logika berpikir itu berlandaskan semuanya pada nilai-nilai kekristenan. Tapi dia jugalah yang mulai mencari sintesis atau mencari benang, benang merah antara rasionalisme dan empirisme. Dia ingin menyelidiki batasan pikiran manusia. Dan ia juga menetapkan fondasi etika
modern berdasarkan kewajiban moral dan rasional. Kalau Anda mengikuti Immanuel Kant, dia salah satu peletuk batu pertama tentang filsafat etika, di mana kita itu, dia mengatakan bahwa setiap manusia punya kebebasan dan manusia bebas untuk melakukan apapun sesuai dengan keinginannya. Individu bebas melakukan apapun sesuai dengan keinginannya. Tapi ketika dia berhadapan dengan masyarakat sosial, maka kebebasan individu tidak boleh mengganggu atau merintangi kebebasan individu lain. Disitulah muncul filsafat etika. Menarik ya. Seru kalau membicarakan itu. Tapi ini bukan mata kuliahnya, nanti kita ketemu dengan mata kuliah ini di semester 7 ya. Lalu kita juga mengenal ada Gottfried Wilhelm Leibniz dan Christian Wolff. Kita sebut atau mereka ini dikenal dengan sang perintis. Mereka inilah yang membangun sistem filsafat rasionalis komprehensif. Wolff berjasa menciptakan kosakata filsafat dalam bahasa Jerman. Sebelumnya memang bahasa Latin. Banyak konsep-konsep filsafat bahasa Latin. Tapi kemudian oleh Wolff, dia mencoba membahasa Jerman, Pak. Dan kemudian membuat ilmu pengetahuan itu bisa dipelajari oleh masyarakat luas. Selanjutnya ada Gotthold Ephraim Lessing. Ini dikenal juga sebagai pejuang toleransi. Dia inilah yang menggunakan karya sastra untuk menyebarluaskan ide Aufklärung. Contohnya karya Nathan der Weise, di mana isinya itu mempromosikan persaudaraan yang setara antara penganut Kristen, Islam, dan Yahudi. Lalu ada lagi Moses Mendelssohn. Dia ini yang memprakarsai gerakan Haskalah atau pencerahan Yahudi. Dia juga yang mendorong kaum Yahudi Eropa itu mempelajari ilmu sekuler dan bahasa Jerman agar mereka tetap up to date dengan perkembangan sains, tapi mereka tidak meninggalkan iman mereka sebagai seorang Yahudi. Lalu apa dampak dari pemikiran-pemikiran ini? Salah satunya adalah eh, mendesak penguasa menerapkan yang namanya despotisme tercerahkan. Raja Frederick Agung dari Prusia, ini gambarnya, itu mulai menghapus penyiksaan hukum, membangun sekolah rakyat, dan mengizinkan kebebasan pers. Tapi meskipun diizinkan, kebebasan persnya masih terbatasan dalam beberapa hal tertentu, seperti itu ya. Jadi kita bisa sedikit simpulkan bahwa karakteristik pemikiran di era itu adalah percaya pada kemajuan, tapi tetap mulai ada toleransi beragama. Inilah yang menjadi menarik. Negara dan institusi keagamaan itu mulai dipisahkan. Tapi di sisi lain sekularisme mulai masuk. Seperti itu ya. Nah, membicarakan Aufklärung menuju ke era romantik tidak bisa tanpa kita membicarakan sebuah era yang namanya Sturm und Drang. Ini adalah sebuah era transisi yang mana secara harfiah kalau kita artikan Sturm und Drang, badai dan dorongan, badai dan gairah gitu ya. Ini adalah sebuah gerakan kebudayaan. Sebenarnya berawal dari kebudayaan. Jadi karya sastra itu sebuah gerakan sastra, sebuah gerakan sastra yang meledak-ledak, meluap-luap, meletup-letup di masyarakat Jerman kala itu dan menjadi jembatan antara pemberontakan logika kaku para filsuf-filsuf tadi dengan era romantisme yang lebih cair, lebih lebih fluid begitu ya. Kita bisa melihat di sini yang pertama ada dobrakan rasionalitas. Dobrakan terhadap rasionalitas ini itu dimulai dari anak muda, para pemuda eh,
muak dengan masyarakat yang terlalu sopan, terlalu logis, terlalu mekanis. Mereka itu menuntut kebebasan ekspresi, bahkan kebebasan ekspresinya tanpa batas, dan mereka cenderung lebih memuja emosi ekstrim. Jadi ketika disinilah muncul karya-karya sastra yang lebih lebih sensitif, lebih apa namanya, lebih kena dengan perasaan, baik itu yang lembut, romantis, mendayu-dayu, maupun yang kuat, yang marah-marah, emosional seperti itu ya. Kita kenal di sini sastrawan seperti Johann Wolfgang Goethe dan Friedrich Schiller. Nah, para anak muda ini menginginkan wahana untuk mengeluarkan emosi yang menurut mereka emosi murni, seperti rasa cinta, kemarahan, kesedihan. Tidak perlu dibalut lagi dengan cara-cara kaku seperti era Aufklärung, di mana kalau mau mendengar musik klasik, kalau mau nonton opera harus pakai pakaian yang tertentu, kayaknya diatur, ada pakem-pakem musik dan pakem-pakem opera yang tidak boleh dilanggar. Mereka tidak suka seperti itu. Mereka muak dan ingin mengubah masyarakatnya. Nah, di masa ini anak muda ini cenderung memuja sang jenius ya, atau Genitside. Di sini seniman sejati itu dianggap bukanlah pengikut kaidah seni klasik, tapi yang mampu atau berani menciptakan aturannya sendiri berdasarkan kedalaman instingnya, berdasarkan pikiran bebasnya, akal budinya, kehendak bebasnya. Mulailah muncul bahwa konsep ada manusia kebebasan mutlak. Manusia yang manusia bebas itu jauh lebih mulia daripada manusia yang tunduk pada tatanan masyarakat. Memang semangatnya adalah semangat untuk mendobrak ya, semangat untuk memunculkan sesuatu yang baru. Karena mereka muak dengan kekakuan Aufklärung. Setelah sebelumnya sudah muak juga dengan era era barok yang juga cenderung seperti itu ya. Nah, kemudian kita mengenal orang-orang yang berani, berani meledak-ledakan, mengungkapkannya melalui karya-karyanya. Salah duanya yang paling terkenal dan mungkin semua orang itu mengenalnya ya, yaitu Goethe dan Schiller. Kita bisa salah satu contoh karya Goethe yang dianggap sebagai fenomenal saat itu di masa Stok Mundrang ini adalah The Sorrow of Young Weather. Nah, ini menarik di sini ya. Karyanya Goethe ini sampai digandrungi di seluruh Eropa. Sampai ada muncul istilah demam Werder. Karena memang sastranya ini melankolis. Seperti itu. Gaya berpakaian tokohnya juga menarik gitu ya. Dan yang paling utama adalah bagaimana penderitaan cintanya itu relate dengan kebanyakan masyarakat saat itu atau dianggap relate ya. Sementara Friedrich Schiller itu memunculkan karya yang kenal namanya Die Räuber atau para perampok. Berbeda dengan Goethe, Schiller itu lebih menyuarakan perlawanan, menyuarakan kebebasan, perlawanan terhadap korupsi serta tirani keluarga bangsawan. Schiller lebih lebih sosial, lebih berani perlawanan, sementara Goethe masuk ke yang lebih privat, urusan percintaan seperti itu. Kalau kita mengenal karya-karya Goethe, kita jadi paham ya, memang Goethe ini tipenya yang indah-indah, syahdu, dia menggubah sajak pun dengan kalimat-kalimat yang indah seperti itu. Dan
Berbeda dengan Aufklärung, di Sturm und Drang mulai muncul seni musik yang eh, unik ya. Jadi di masa ini musik itu musik-musik klasik yang harmonis dan tenang itu mulai ditinggalkan, tapi mulai muncul musik-musik yang eh, dengan kunci minor gelap gitu. Kalau saya main piano itu paham bagaimana kunci-kunci minor gelap itu jadi membuat suasana jadi aneh, jadi tidak akrab, jadi lebih gamang seperti itu. Tapi tiba-tiba ada perubahan volume, tiba-tiba menjadi gelisah. Inilah bentuk ekspresi para seniman saat itu. Mereka tidak ingin lagi musik klasik yang riang, yang terlalu slow, terlalu indah, terlalu eye-catching. Mereka ingin yang menggebu-gebu, tiba-tiba seram, tiba-tiba apa itu? Tiba-tiba ada lonjakan-lonjakan volume, dinamikanya langsung dari piano menjadi fortissimo misal, langsung menjadi keras, gitu ya. Karena memang zamannya itu menunjukkan kecemasan jiwa. Setelah itu, barulah muncul era romantisme, di mana di era ini pemberontakan eh, logika Aufklärung itu eh, dilakukan secara total. Menurut masyarakat era romantis, itu kebenaran tertinggi tidak dicari lewat sains, tetapi lewat intuisi, emosi mendalam, dan penyatuan dengan alam semesta. Sesuai namanya ya, romantis. Jadi lebih kepada intuisi, lebih kepada emosi. Mereka mulai balik kepada filosofi alam dan nostalgia sejarah. Jadi mereka mengembalikan emosi itu sebagai salah satu hal yang berharga, sebagai salah satu aspek berharga dalam kehidupan manusia. Bahkan emosi harus di atas logika. Mereka memuja eh, penyendirian. Jadi orang-orang jenius, orang-orang keren itu yang menyendiri. Tapi dari kesendirian ini mereka mulai mengeksplorasi sisi gelap manusia, seperti alam bawah sadar, mimpi, kegilaan, supernatural. Makanya di era ini, di tahun 1800-an ya, abad ke-19 itu maksudnya 1800-an, itu muncul eh, Sigmund Freud, orang yang memikirkan alam bawah sadar, orang yang mulai menafsirkan mimpi, orang yang mulai membicarakan tentang kegilaan, seperti itu. Lalu mereka juga eh, mengambil atau kebijaksanaan lokal mereka, yaitu alam sebagai makhluk hidup. Alam itu bukan mesin, alam itu bukan benda mati, tapi sebuah entitas yang memiliki jiwa. Akhirnya muncullah konsep sublim. Ini adalah konsep rasa takjub sekaligus ngeri melihat atau mengalami kebesaran alam. Banyak misteri-misteri alam yang perlu diselaraskan dengan kehidupan manusia. Begitu juga dengan karya sastranya atau karya musiknya, itu mulai muncul tuh judul-judul yang terkait dengan alam. Yang selanjutnya yaitu kebangkitan sejarah nasional. Jadi mereka mulai meninggalkan gaya hidup Yunani kuno untuk mulai meromantisasi kesatria mereka. Mulai muncul cerita rakyat. Eh, Cerita-cerita Bruder Grimm itu mulai eh, Bruder Grimm mulai mengumpulkan cerita-cerita rakyat yang kemudian dikenal dengan
dongeng-dongeng sebelum tidur. Padahal itu adalah cerita rakyat yang belum tentu untuk anak kecil, tapi memang itu adalah sebagai bentuk penghargaan terhadap kesatria mereka, bangsawan mereka zaman dulu, masa lalu mereka. Kalau kita melihat juga dongeng-dongengnya itu banyak terkait dengan alam ya, banyak bersinggungan dengan alam. Demikian. Tapi yang menarik adalah cerita-cerita ini digunakan untuk mengejawantahkan identitas bangsa, identitas asli bangsa mereka, bangsa Eropa itu seperti apa. Nah, di sini kalau kita melihat dalam bidang seni, seni dan musik, kita bisa melihat mulai muncul karya-karya Goethe yang lebih bersifat cinta-cinta tragis begitu, atau yang lebih mengedepankan kerinduan atau Sehnsucht. Dari sisi musik itu juga mulai muncul karya-karya yang emosional. Kita kenal nama-nama besar seperti Beethoven, Schubert, Wagner, dan lain-lain. Yang kebanyakan nuansanya itu menceritakan kepedihan batin gitu ya, penderitaan batin. Kalau kita melihat dari eh, pemikir atau keadaan pemikir pemikiran di masyarakat era itu, kita bisa melihat bahwa fokus pemikiran di era itu berfokus tetap sama ya, berfokus pada eh, filosofis alam, idealisme. Kita mengenal nama besar seperti Fichte atau Johann Gottlieb Fichte, filsuf yang menggagas idealisme subjektif. Dialah yang menggagas kesadaran atau si aku, sang aku, bahwa sang aku ini adalah realitas tertinggi yang secara aktif menciptakan dunia. Seperti itu. Karya yang paling terkenal adalah Wissenschaftslehre. Ada juga Friedrich Wilhelm Joseph Schelling yang dikenal dengan Bapak Filsafat Alam atau Naturfilosofi. Dia menganggap alam adalah organisme hidup atau roh yang tidak disadari, yang kemudian menyatu dengan kehidupan masyarakat kita. Karya dia yang terkenal adalah Ideen zur einer Philosophie der Natur. Lalu dalam eh, bidang sastra itu muncul eh, simbol bunga biru ya di Blauwe Blume. Ini adalah pelambang kerinduan abadi, cinta murni dan ketidakterbatasan spiritual. Jadi penyair-penyair itu salah satu contohnya adalah Novalis. Namanya Novalis, dia adalah pencipta simbol ini, bunga biru ini. Nama lain ada Schlegel Bruder atau Schlegel bersaudara. Dialah kritikus pembuat jurnal Atheneum. Uh, mereka mendefinisikan seni romantis itu sebagai puisi universal progresif tanpa aturan baku. Seperti itu ya. Jadi di masyarakat eh, di sini mulai tidak hanya masyarakat elit tapi juga masyarakat kelas bawah juga mulai terpapar dengan ide-ide filosofis dan ide-ide sastra di era ini. Meskipun mereka tidak mempunyai akses ke karya sastra, tapi mereka sudah mulai mendengar, sudah mulai terpengaruh kehidupannya karena para bangsawannya sudah mengkonsumsi ini lebih dari 100 tahun. Lalu kita juga mengenal sebagai nama besar seperti Eta Hoffman. Dia ini dikenal sebagai pionir dark romanticism. Kita kenal tadi dark romanticism itu menggabungkan alam bawah sadar, kegilaan, dan horor psikologis.
Hoffman itu kebanyakan menggali alam bawah sadar. Dalam karyanya dia menggali alam bawah sadar dan horor psikologis. Contohnya Der Sandman, Sandman. Dan mulai ingin membuktikan adanya kekuatan gelap di balik masyarakat normal. Ya kalau kalau istilah kita tahayul. Kita bisa melihat di era Aufklärung tadi atau di era sebelumnya itu kaum elit itu menghina masyarakat bawah, kelas bawah, masyarakat miskin itu percaya tahayul. Tapi kemudian di era romantis tahayul itu dikemas dengan menarik dan dikonsumsi oleh masyarakat elit, tapi namanya diubah menjadi dark romanticism. Seperti itu ya. Juga nama yang saya sudah sebut tadi, Bruder Grimm, eh, dia mengumpulkan dongeng-dongeng mistis rakyat jelata. Seperti tadi lagi-lagi kalau kita ingat Aufklärung itu masyarakat bawah dianggap sebagai mistis, dianggap percaya tahayul, tapi kemudian di masa ini Bruder Grimm menjadikan tahayul-tahayul di masyarakat sebagai konsumsi masyarakat kelas menengah ke atas. Menurut Bruder Grimm, dia itu ingin memurnikan jiwa bangsanya melalui karya-karya tadi. Atau istilahnya Folkgeist ya. Dan terakhir kita juga eh, sosok ini dianggap sebagai puncak pencarian romantis dalam karyanya Faust, yaitu Johann Wolfgang Goethe, ilmuwan jenius yang menukar jiwa demi pengetahuan tanpa batas. Katanya demikian, gitu ya. Nah, jadi terkenalnya Goethe itu menukar jiwanya kepada iblis demi pengalaman batin tanpa batas. Karena menurut Goethe, sains tidak cukup. Dan terakhir, ini adalah penjelasan tentang karya musik dan seni era romantisme di Jerman. Kita mengenal nama besar seperti Franz Schubert, maestro lagu seni, ekspresi puisi diubah ke dalam musik oleh Franz Schubert. Kalau teman-teman pernah mendengar karya besar Schubert adalah Serenade, Schubert Serenade. Teng 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 tererem. Dia ngambil puisi, saya lupa puisinya dari siapa, dimusikalisasi lalu menjadilah sebuah lagu. Schubert Serenade itu dimasukkan lagunya tadi. Ada juga Robert Schumann itu terkenal dengan simfoni yang ekspresif, Spring Nummer 1. Lalu ada Richard Wagner yang merevolusi opera dengan dengan istilah Gesamtkunstwerk atau karya seni total dan leitmotif. Di sini apa namanya? Yang ditonjolkan tentu saja emosi dan harmonisasi karya. Dari seni berupa kita mengenal nama besar seperti Caspar David Friedrich. Dia suka sekali melukis alam seperti itu. Tapi alamnya berkabut karena menurut dia dia ingin menunjukkan manifestasi spiritual. Di masa ini para seniman itu lebih mengekspresikan seninya berdasarkan spiritual. Ada juga Carl Gustav Karus. Dia ini lebih suka me, apa namanya menciptakan lanskap simbolis fokus kepada kesatuan alam dan jiwa seperti Monk by the Sea. Dan yang terakhir ada Philip Otto Runge, simbolisme warna dan siklus kehidupan alam seperti dalam karyanya Die Zeiten pada waktu. Demikian penjelasan singkat saya tentang keadaan masyarakat dan budaya Jerman atau ya sebelum Jerman ya, masyarakat-masyarakat yang di daerah Jerman sekarang dari era Aufklärung sampai era romantis. Selanjutnya kita akan membicarakan
abad 20 kita mulai dari pembicaraan tentang Kaiserreich, masyarakat dan budaya di era Kaiserreich, dan selanjutnya hingga ke modern atau abad digital saat ini. Cukup sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Auf Wiedersehen.